salah satu dari 10 pedang legendaris Ouyezi, pedang Yuhang, kini tergeletak di toko barang bekas selama 100 tahun tanpa ada yang meliriknya. Semua orang menganggapnya hanya pedang besi berkarat. Hanya seorang pria yang menatapnya dengan mata berbinar-binar. Tanpa pikir panjang, ia mentransfer 1 miliar ke rekening Pandai Besi. Tindakannya yang luar biasa membuat Pandai Besi tercengang tak bisa berkata-kata. Namun, sebelum ini, pria itu adalah dewa pelindung bagi semua makhluk hidup. Tetapi umat manusia mengkhianati dewa yang melindungi dunia. Mereka bahkan rela bersekutu dengan dewa-dewa musuh, mengorbankan hidup mereka sendiri, hanya untuk menghakimi kematian sang dewa. Karena pemuda itu adalah dewa kehancuran pertama dan terakhir di dunia. Saat dia menjadi dewa, dia diberi gelar Raja Para Dewa. Sendirian, dia membantai puluhan ribu dewa kuat. Kekuatannya yang luar biasa membuat para dewa iri dan cemburu. Mereka bersatu dengan pengadilan penghakiman untuk menjatuhkan hukuman mati kepada dewa kehancuran. Namun, yang tidak mereka duga, Changsan secara ajaib selamat. Namun, Changsan merasa bingung, karena dia yakin dirinya sudah mati. Lebih tepatnya, jiwanya telah hancur. Kemudian, Changsan memanggil panel sistemnya. Benar saja, sistem tidak berfungsi. Satu-satunya hal yang pasti sekarang, kedudukan, tahta, dan kepercayaan Changsan sebagai dewa telah diturunkan secara paksa. Bahkan kekuatan dan keilahiannya telah dihapus. Tapi mengapa hanya pikirannya yang utuh? Saat dia berpikir, suara ledakan keras terdengar dari permukaan danau yang luas. Changsan menoleh. Terlihat seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi serius berdiri di haluan kapal. Pria itu mulai menceritakan semua pengalaman masa lalu Changsan. Ketika pria itu menyebutkan tentang penghakiman para dewa, Changsan tidak ragu lagi. Dengan kecepatan tinggi, dia mendekati pria itu, dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Untungnya, pria berpakaian hitam itu bereaksi cepat. Dia terbang ke udara dan menghunus pedangnya. Meskipun pedang itu akan mengenai tubuh Changsan, dia tetap mengayunkan tinjunya. Pedang yang dingin dan tinju yang panas bertabrakan. Permukaan danau bergejolak karena kekuatan yang dahsyat. Ketakutan terlihat di mata pria berpakaian hitam itu. Memanfaatkan kekuatan lawan, dia mundur dengan cepat. Kemudian, dia memukul air danau untuk menghalangi pandangan Changsan. Dia menatap kejadian di depannya dengan tak percaya. Meskipun Changsan telah kehilangan keilahian dan kekuatannya, dia tetap bukan tandingan Changsan. Saat Changsan hendak mengakhiri pertarungan, sebuah kubus misterius berwarna emas tiba-tiba muncul di udara. Seketika, kubus itu menekan Changsan yang hendak mengamuk. Itu adalah perangkat penekan dewa. Seberapa kuat pun seorang dewa, alat itu akan melemahkan mereka menjadi makhluk yang lebih lemah dari slime. Pria berpakaian hitam itu kembali tenang. Perkenalkan, aku adalah malaikat maut tertinggi dari dunia bawah. Ini adalah sungai kematian, dunia setelah kematian. Changsan mengerutkan kening. Setahuku, dewa yang jiwanya hancur tidak memiliki kehidupan setelah kematian. Tapi kau berbeda. Jika kau ingin tahu detailnya, dengarkan aku di perjalanan. Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Kehidupan dan takdir mereka dicatat dalam buku kehidupan dan kematian. Tapi suatu hari, sebagian besar isi buku kehidupan dan kematian hilang. Dan bagian yang hilang itu adalah tempatmu menjadi dewa. Arkadia, kau telah membuat kekacauan di sana. Namun untuk membawamu kembali, dunia bawah telah mengorbankan banyak hal. Mendengar itu, Changsan terdiam. Mengapa kau melakukan ini? Bukankah lebih baik bagi dunia bawah jika jiwaku dihancurkan saja? Mendengar itu, sebuah ekspresi bangga muncul di wajah Yor. Karena itu adalah perintah Raja Dunia Bawah. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi kota dunia bawah. Yor memimpin Changsan ke gerbang, lalu dengan hormat melaporkan, Komandan tingkat 1, Yor, dengan izin Anda, telah berhasil mengawal dewa kehancuran ke tempat ini. Begitu kata-katanya selesai, gerbang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Aura hitam yang kuat tiba-tiba keluar dari dalam gerbang. Masuk, tekanan kuat menerpa. Changsan merasakan mata yang tersembunyi di balik ruang. Hasrat haus darah untuk bertarung muncul dalam dirinya. Ini sangat menarik. Setelah memasuki gerbang, di atas tahta duduklah Raja Dunia Bawah, Thanatos. Raja Dunia Bawah berkata dengan nada main-main. Sejak kau menyeberang ke Arkadia, kau bertarung seperti orang gila tanpa henti. Apakah itu alasanmu menjadi dewa kehancuran? Namun, percakapan yang membosankan itu membuat Changsan jengkel. Dia bertanya dengan tatapan tajam. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Mendengar itu, Raja Dunia Bawah mengubah sikap main-mainnya. Aku ingin kau membawa rantai jiwa ke dunia manusia, dan menjadikan para dewa yang melanggar sumpah sebagai budak dunia bawah. Dan aku akan mengirimmu kembali ke tempatmu seharusnya berada. Setelah berkata demikian, Raja Dunia Bawah melambaikan tangannya. Sebuah planet biru muncul di hadapan Changsan. Dia menunjukkan kerinduan yang telah lama hilang. Ini adalah kampung halamannya. Lalu Raja Dunia Bawah menyeringai. Perhatikan baik-baik, apa yang akan terjadi nanti akan membuatmu pusing. Kemudian bumi mulai membesar, sampai dia bisa melihat setiap orang di jalan, dan pemuda mabuk di depannya adalah dirinya sendiri. Setelah sadar, Changsan bertanya dengan bingung,
Apa alasanmu memberiku kesempatan ini? Karena mereka melanggar sumpah. Mereka memanfaatkan celah dalam sumpah untuk mencoba mencampuri urusan manusia. Itulah juga alasanmu bisa menyeberang ke dunia bawah di kehidupan sebelumnya. Tapi dunia bawah tidak bisa mencampuri urusan dunia manusia. Jika kau mau menjadi anjing pemburu, setelah pekerjaanmu selesai, aku akan melepaskan rantai jiwamu dan memberimu kehidupan baru. Mendengar itu, Changsan tersenyum mengejek. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Jangan terburu-buru menolak. Jika kau melakukannya dengan sempurna, aku akan memberimu hadiah lain. Yurisdiksi. Mendengar itu, hati Changsan terkejut. Kau yakin bisa memberikan yurisdiksi tanpa melanggar sumpah? Tentu saja, sumpah itu sendiri adalah sebuah gembok. Kau juga bisa menyebutnya sebagai anugerah raja. Jadi, apa rencanamu? Changsan tersenyum serakah mendengarnya. Jika kau memberiku ini, tidak ada alasan bagiku untuk menolak. Raja Iblis segera memanggil gulungan kontrak. Jadi, kesepakatannya telah dibuat. Dengarkan, para dewa kematian. Bukalah gerbang kembali ke dunia fana sekarang juga. Saat gerbang perlahan terbuka, Changsan melompat ke udara menuju rumahnya. Dia merasakan aura kampung halamannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke kampung halamannya yang dirindukan, bumi. Setelah beristirahat sejenak, Changsan tiba-tiba melompat dari tanah. Dia mengingat pesan Raja Iblis sebelum reinkarnasinya. Untuk memastikan reinkarnasi berjalan lancar, kau akan tiba di bumi. Tapi tidak sepenuhnya bumi. Satu-satunya tempat untuk menghindari perhatian dewa dunia lain adalah penjara bawah tanah. Dan ini adalah penjara bawah tanah sementara, hutan mewah. Saat itu, suara sistem berbunyi. Tema misi, eksplorasi. Kalian harus mengalahkan monster yang berkeliaran di berbagai area penjara bawah tanah dan mencapai puncak gunung di seberang sana. Untuk membantu peserta menyelesaikan misi, semua orang akan diberikan ransel, bilah status, dan bilah kemampuan. Semoga beruntung semuanya. Area pertama akan segera dibuka. Begitu suara itu menghilang, saat semua orang masih bingung, Changsan langsung berlari tanpa ragu. Tapi dia belum berlari jauh. Sudah kehabisan napas. Ini membuatnya sedikit frustrasi. Dewa kehancuran di masa lalu kini menjadi lemah. Jadi Changsan berhenti dan membuka bilah sistem. Meskipun semuanya dipertahankan setelah reinkarnasi, benar-benar tidak dapat digunakan. Melihat ini, Changsan tidak berpikir panjang lagi, dan beralih mencari kemampuan khusus yang dijanjikan Raja Iblis. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihat bilah sistem, dia tidak dapat menemukannya. Saat itu, suara sistem berbunyi lagi. Pembaruan sistem selesai. Tampilan bilah sistem kemudian berubah. Panel tanda tanya yang berantakan sebelumnya telah menghilang. Sebagai gantinya, ada atribut tingkat rendah yang ringkas. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki dua kemampuan khusus, rampas jiwa dan pedang hukuman. Rampas jiwa dapat menyegel jiwa orang mati ke dalam ransel pengguna, dan membakarnya dengan api penyucian untuk mengekstrak kemampuan mereka. Dan sebagai bagian dari kemampuan Raja Iblis, kemampuan paling istimewanya adalah setiap kali mengalahkan monster dan merampas jiwanya, tidak hanya mendapatkan poin pengalaman tingkat tinggi, tetapi juga memulihkan stamina dan menyembuhkan luka. Ini secara efektif mencegah kelelahan dan akumulasi luka saat menghadapi banyak musuh. Namun, kemampuan paling mengerikan dari keterampilan ini adalah kemampuan untuk memanggil dan menginterogasi jiwa musuh untuk tujuan interogasi. Sedangkan keterampilan lainnya, pedang hukuman, dapat dianggap sebagai keterampilan yang paling tak terkalahkan di seluruh alam dewa. Ia dapat merebut sebagian kemampuan dari para pendosa, dan kuasa ilahi merujuk pada kekuatan para dewa. Secara teori, kuasa ilahi yang tak terhitung jumlahnya dapat dikumpulkan. Dengan demikian, seseorang dapat mencapai tingkat kemahatauan dan kemahakuasaan. Melihat ini, Changsan menunjukkan sedikit senyuman. Sepertinya Raja Iblis sangat marah karena dewa dunia lain, sampai-sampai dia menganugerahkan kuasa ilahi semacam ini kepadanya. Namun, saat ini, pedang sumpah belum dapat digunakan secara normal. Karena kondisi penggunaan skill ini terlalu ketat, target penggunaannya haruslah seorang pendosa yang melanggar sumpah. Dan jika kekuatan lawan lebih besar dari penggunanya, bahkan ada kemungkinan terkena serangan balik. Jadi untuk keamanan, Changsan memutuskan untuk menyegel kuasa ilahi ini untuk sementara waktu. Dia akan membukanya nanti setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Saat ini, Changsan tiba-tiba berhenti. Seekor monster, ular Black Mamba, tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia membuka mulutnya yang besar dan menyerangnya. Cepat, melihat ini, kilatan kegilaan melintas di mata Changsan. Dia memanggil senjata pemula, belati berkarat. Dengan kecepatan kilat, dia menembus tubuh keras Black Mamba. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem berbunyi. Ular Black Mamba telah dibunuh oleh Anda dalam satu serangan. Mencapai serangan sempurna. Sebagai hadiah, Anda mendapatkan skill, keahlian belati dasar, dan mendapatkan beberapa poin atribut dan poin pengalaman. Namun, Changsan meremehkan hadiah ini. Hanya satu hal yang menarik minatnya,
Tahta ilahi, musim berburu yang baik, tertarik pada Anda. Karena ruang bawah tanah adalah tempat uji coba yang digunakan para dewa untuk memilih pendeta. Bahkan lebih dari itu, mereka akan memilih seorang rasul untuk mewakili kehendak mereka. Yaitu sejak saat itu, manusia dari awalnya takut dan benci, menjadi kemudian berbondong-bondong. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan diri seperti ngengat yang tertarik pada api. Namun, 99% orang akan menjadi debu di ruang bawah tanah. Semua akan menjadi debu kuning di dalam ruang bawah tanah. Karena bagi dewa dan bintang yang arogan, hidup manusia yang singkat ini hanyalah camilan di waktu santai mereka. Apalagi hanya segelintir anak terpilih yang bisa mencapai garis kelulusan. Kecuali ada yang menunjukkan bakat luar biasa dalam misi. Saat itu, mata Changsan menyiratkan sedikit keterkejutan. Tak disangka dia mendapatkan jackpot. Musim berburu yang bagus ternyata bernama asli Pabilsak. Dia adalah dewa perang yang mahir berburu dengan berbagai senjata. Namun alasan Changsan merasa senang bukan karena dia, melainkan karena ibu Pabilsak adalah naga jahat kuno, Tiamat. Sebagai salah satu mitos tertua dari Babilonia kuno, kekuatan Tiamat tak diragukan lagi. Dia bahkan mungkin mampu menandingi Raja Dewa, Zeus. Menarik perhatian tokoh besar seperti itu, menunjukkan bahwa dia sangat terkesan dengan kemampuan pedang pendek Changsan. Di saat yang sama, sistem memberikan notifikasi lagi. Tahta Dewa musim berburu yang bagus penasaran dengan teknik berburu apa yang akan Anda tunjukkan selanjutnya. Mendengar ini, Changsan menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Aku akan membuatmu melihat apa itu berburu sejati. Adegan berganti. Changsan sendirian memasuki hutan penuh gas beracun. Orang biasa yang masuk tanpa persiapan akan segera menjadi santapan monster. Jika ingin membuat musim berburu yang bagus melihat pesona berbeda, maka akan kutunjukkan padanya apa artinya berburu. Dengan gaya seorang pawang ular, akan kubuat dia melihat apa itu berburu. Saat itu juga, dua ular Black Mamba tiba-tiba muncul di belakang Changsan. Seperti busur yang terlepas, mereka menyerang Changsan dengan kecepatan tinggi. Namun, Changsan lebih cepat. Dalam sekejap, ia menghunus belatinya dan melompat ke depan monster itu. Dalam sekejap mata, bilah dingin itu membelah Black Mamba menjadi dua. Saat ini, Changsan seperti malaikat maut yang turun. Tanpa ampun, ia membantai Black Mamba di hutan. Black Mamba bahkan ketakutan hingga menganggap Changsan sebagai predator alami mereka. Setiap gerakannya membuat mereka takut. Namun, Changsan tidak berniat berhenti. Seperti anjing pemburu, ia terus mengejar Black Mamba. Ia terus membantai monster yang tersisa di hutan. Sementara itu, suara sistem berbunyi. Anda telah mendapatkan gelar penakluk Black Mamba. Efek, kekuatan plus 5, dan dapat memicu rasa takut pada makhluk berjenis ular. Changsan mulai merasakan sensasi membunuh yang menyenangkan. Ketakutan yang hanya bisa ia rasakan di Arkadia dulu membuatnya sangat senang. Changsan baru berhenti setelah Black Mamba terakhir di hutan terbunuh. Ia akhirnya menghentikan langkahnya. Namun, prestasi gemilangnya ini tidak menarik perhatian para dewa, malah menjadi pertanda kematiannya. Prestasi yang begitu mengesankan membuatnya dengan cepat menarik perhatian para dewa. Maka, Changsan memanfaatkan momentum ini dan mengalihkan targetnya ke Raja Black Mamba. Black Mamba berdarah. Perlu diketahui, untuk seorang pemula di bawah level 10, mengalahkan monster tingkat penguasa adalah hal yang mustahil. Tapi jika Changsan bisa mengalahkannya sendirian, itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk menarik perhatian dewa yang lebih kuat. Lebih penting lagi, Black Mamba berdarah memiliki taring beracun yang unik, yang bisa memberi Changsan skill tingkat dewa, kebal racun. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kemampuan ini. Memikirkan hal ini, Changsan menggertakkan giginya dengan marah. Dalam perang brutal Ragnarok di kehidupan sebelumnya, alasan utama kekalahannya adalah karena terkena kutukan dan racun paling mematikan di dunia, kutukan Gaia, yang sangat mengurangi kemampuan bertarung dan penghakimannya. Itulah sebabnya dia kalah. Jadi untuk membalas dendam, dia harus mendapatkan taring beracun ini. Namun pada saat itu, pedang besi berkaratnya tiba-tiba hancur karena kehabisan daya tahan. Adegan ini membuatnya hampir kehilangan kesabaran. Kenapa bisa pecah tepat setelah dia menyombongkan diri? Namun, dia segera berpikir bahwa sebuah senjata yang paling buruk bisa bertahan hingga saat ini sudah luar biasa. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tajam melesat dari langit. Segera setelah itu, sebilah parang tajam menusuk ke tanah, membuat Changsan ketakutan bahwa itu adalah serangan musuh. Namun, dengan pengetahuannya yang luas, dia segera mengenali senjata itu. Itu adalah salah satu artefak suci yang dibuat oleh dewa kuno Tiamat. Taring naga jahat, hanya dengan aura yang terpancar dari bilahnya, Changsan sudah merasa kagum. Namun, ini juga membuatnya merasa waspada, karena para dewa tidak pernah dikenal sebagai pihak yang menyelamatkan dari bahaya. Benar saja, dewa, musim berburu yang baik, mengusulkan taruhan. Dia ingin bertaruh dengan Changseon. Jika Changseon kalah, dengan alasan membuang-buang waktunya, nyawanya akan diambil. Sebaliknya, pola sisik naga ini akan menjadi miliknya.
Mendengar ini, Chang Seon menghunus pedang besarnya dan menyetujui taruhan tersebut. Jadi, apa yang kalian butuhkan dariku? Mendengar kata-kata ini, sang dewa menyatakan kegembiraannya, dan dia sangat mengagumi keberanian Chang Seon. Adegan berganti, di zona aman di dalam penjara bawah tanah. Seorang pria kekar menghentikan keributan orang-orang, dan memperkenalkan dirinya. Saya Letnan 2 Park Haesung, pemain rank C dari Komando Dukungan Keamanan Nasional. Mohon ikuti perintah darurat, dan ikuti instruksi saya. Awalnya, orang-orang tidak percaya, sampai mereka memastikan keaslian identitas Park Haesung. Barulah mereka menghela napas lega. Untungnya, kita punya seorang pemain di sini. Kalau tidak, tak seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari penjara bawah tanah sesulit ini. Lalu seseorang tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan orang yang langsung bergegas keluar begitu misi penjara bawah tanah muncul? Kita hanya bisa berdoa agar dia selamat. Saat itu, seseorang berspekulasi bahwa orang itu mungkin adalah pemburu pemain, yang khusus berburu monster untuk mendapatkan hadiah besar. Mendengar itu, si rambut pirang terkekeh. Mungkin orang itu lebih kaya daripada kita semua di sini. Saat yang lain bingung bagaimana dia tahu, si rambut pirang dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah Tyrant, pemimpin band ST. Dengan wajah tampan dan kepribadian yang buruk, dia cukup terkenal di dunia hiburan. Dia juga membintangi banyak iklan. Ada juga rumor bahwa dia sendiri adalah anak orang kaya. Dan menurut media, sejak pensiun, dia kecanduan alkohol. Tidak ada di dunia ini yang bisa membangkitkan keinginannya. Mungkin dia mengambil risiko seperti ini karena dia bosan hidup. Begitu dia selesai bicara, sistem mengirimkan serangkaian notifikasi. Di tengah keterkejutan semua orang, semua ular Black Mamba di penjara bawah tanah telah dimusnahkan. Sebelum mereka sempat bereaksi, cacing berwarna telah dimusnahkan. Gagak biru telah dimusnahkan. Pemain Lee Chang Seon sedang membantai habis-habisan. Notifikasi sistem yang dingin membuat Park Haesung merinding. Dia belum pernah mendengar ada orang seberani ini di negaranya. Tanpa berlebihan, prestasi yang ditunjukkan Chang Seon saat ini hanya mungkin dilakukan oleh dewa dalam legenda. Sementara itu, Chang Seon dengan bebas menggunakan skill rampas jiwa, dan alasan dia berani melakukan ini di bawah pengawasan dewa adalah karena dia yakin tidak ada dewa yang ada yang bisa mengetahui sistem bakat miliknya. Lagi pula, siapa sangka, seorang pemula yang baru memasuki penjara bawah tanah. Sebenarnya, dia adalah orang yang menerima perlindungan dari Dewa Kematian. Setelah menyerap semua jiwa dan memulihkan staminanya, sistem mengeluarkan misi mendadak, bukti pemburu. Hal ini membuat Chang San bingung. Setelah sistem menjelaskan, dia mengerti bahwa, karena ketuhanan, musim berburu yang baik, telah stagnan belakangan ini. Untuk mengumpulkan kekuatan kepercayaan, dia sangat perlu melatih rasul dan pendeta. Namun, orang-orang yang dia incar saat ini sudah memiliki bintang pelindung. Sehingga dia terpaksa datang ke area pemula untuk mengamati para pemula. Berkat kekuatan Chang San yang luar biasa, musim berburu yang baik menganggap Anda sebagai kandidat rasul. Jadi, mulai sekarang, silakan gunakan senjata sementara ini, dan kalahkan ular mamba berdarah dalam 24 jam. Mendengar ini, kebingungan di hati Chang San terpecahkan. Saat dia masih menjadi dewa, dia telah mendengar tentang konflik besar antara Tiamat dan Marduk. Dengan semakin besarnya konflik, keduanya telah mencapai titik tidak bisa hidup berdampingan. Meskipun rumor itu masih dipertanyakan, situasi saat ini adalah hal yang baik bagi Chang San. Dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Dan senjata ini jelas bukan senjata biasa. Ini terbuat dari gigi Tiamat, dan memiliki kepribadian. Namun, Chang San yang tamak menginginkan lebih dari itu. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menambahkan taruhan kepada musim berburu yang baik. Mulai sekarang, aku akan mengalahkan ular mamba hitam berdarah dalam 30 menit. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemerisik daun di hutan. Usulan yang menarik membuat musim berburu yang baik menerimanya dengan senang hati. Namun kemudian dia memperingatkan dengan tajam, jika kamu gagal, aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Berburu ular mamba hitam berdarah dalam 30 menit. Usulan yang menarik membuat sang dewi menerimanya dengan senang hati. Namun kemudian dia memperingatkan dengan tajam, jika kau gagal, maka aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Mendengar ini, Chang San segera berlari menuju kedalaman hutan. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sebuah tanaman pemakan manusia tiba-tiba muncul dari tanah dan menghalangi jalannya. Namun, ia memiliki kelincahan yang tidak wajar, terus-menerus bergerak di dalam tanah. Bagi pemula, monster semacam ini adalah mimpi buruk, karena mereka memiliki kemampuan generasi yang sangat kuat. Jika tidak bisa dibunuh dalam satu serangan, mereka akan kehabisan stamina dan mati. Akhirnya hanya bisa menyaksikan diri mereka menjadi makanan tanaman pemakan manusia. Sayangnya, yang mereka hadapi adalah Chang San, dewa kehancuran yang terlahir kembali dari neraka. Dia melompat ke udara, menunggu waktu yang tepat untuk menusukkan pisaunya ke tanaman pemakan manusia. Menggunakan berat tubuhnya,
Dia membuat luka besar pada tanaman itu. Dia kemudian memutar gagang pisaunya. Dan dengan bunyi, krek, kepala tanaman pemakan manusia terpisah dari tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa bernapas, lebih banyak monster menyerang dari segala arah. Semua ini tampak agak aneh. Seolah-olah sengaja menghabiskan waktu taruhan. Namun, Changsan tidak terburu-buru. Karena pada saat yang sama di surga, berita tentang taruhan Changsan dengan Sang Dewi menyebar dengan cepat. Naga jahat kuno, Bel Marduk, awalnya agak skeptis. Namun, ketika melihat keterampilan tempur Changsan yang luar biasa, para dewa menjadi penasaran dengannya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari selusin dewa dan bintang mengalihkan perhatian mereka padanya. Namun, perhatian yang tiba-tiba itu membuat sang pemburu musim gugur kebingungan. Para dewa dan bintang yang tertarik pada Chang Seon segera diperingatkan bahwa dialah kandidat yang pertama kali dipilihnya. Melihat ini, suasana hati Chang Seon langsung membaik. Tidak hanya mencapai efek yang diinginkannya, yaitu mendapatkan perhatian banyak dewa, tetapi juga mencapai satu-satunya pencapaian di area pemula, bakat yang menerobos area pemula. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan bagi Chang Seon untuk mendapatkan kelas tersembunyi. Dia tidak akan seperti di kehidupan sebelumnya, karena ketidaktahuannya, memilih kelas biasa-biasa saja tanpa bakat. Namun, mendapatkan kelas langka seperti Raja Naga atau Raja Kegelapan di awal permainan. Kemungkinan besar tidak mungkin, dan dalam situasi saat ini, Berserker akan menjadi pilihan terbaik. Meskipun ia akan secara bertahap kehilangan akal sehatnya seiring dengan peningkatan kekuatan serangannya. Chang Seon yakin bisa meniadakan efek samping ini, dan hanya dengan memilih Berserker, ia memiliki kemungkinan untuk menang dalam taruhan ini. Lagi pula, dalam keadaan normal, Black Mamba berdarah adalah monster yang sulit dikalahkan bahkan oleh pemain level 20. Namun, ketika hasil perubahan kelas diumumkan, Chang Seon tercengang. Tidak hanya tidak ada Berserker di daftar perubahan kelas, sebagian besar adalah kelas tingkat rendah yang sangat buruk. Chang Seon sekarang berada dalam dilema. Di belakangnya ada Black Mamba berdarah yang dikenal sebagai pembunuh pemula, dan di depannya ada hitungan mundur kurang dari 6 menit. Untungnya, selalu ada jalan keluar. Ketika dia membalik ke kolom terakhir dari daftar, muncul kelas pemula yang paling merusak, penyihir rune. Dalam hal daya rusak saja, bahkan lebih kuat daripada Berserker yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Meskipun ia akan kekurangan kemampuan pertarungan jarak dekat, pengalaman dari kehidupan sebelumnya cukup untuk menutupinya. Jadi, Chang Seon tidak ragu lagi. Anda telah memilih penyihir rune untuk perubahan kelas pertama Anda. Mendapatkan 5 poin kelincahan dan kecerdasan. Dan atribut baru kecerdasan dan kemauan telah ditambahkan. Mempelajari keterampilan dasar ukiran rune dan pembuatan rune. Selanjutnya, Chang Seon mengalokasikan 55 poin atribut bebas yang telah dikumpulkannya. 30 poin untuk kecerdasan, dan 25 poin untuk kemauan. Namun, pada saat ini, Black Mamba berdarah menemukan Chang Seon yang bersembunyi di balik pohon. Ia menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Chang Seon lebih cepat. Dia menghindari serangan fatal itu dalam sekejap. Kemudian, dia mengaktifkan skill pembuatan rune. Dalam sekejap, kekuatan sihir mewarnai matanya menjadi biru tua. Lalu dia meletakkan tangannya secara horizontal di atas pedangnya. Dalam cahaya kebingungan para dewa, dia mengiris jarinya. Dengan darah sebagai pemandu, dia mengukir rune di bilah pedangnya. Kemudian, suara sistem berbunyi. Anda telah berhasil mengukir rune ledakan. Pemandangan di depan mata membuat para dewa terkejut. Seorang pemula yang baru memasuki ruang bawah tanah, benar-benar begitu mahir dan teliti dengan tulisan rune. Saat ini, di bawah berkah rune, bilahnya memancarkan kekuatan sihir seperti gelombang raksasa. Tekanan yang kuat bahkan membuat udara bergetar. Kekuatan sihir Anda telah habis. Sebagai hadiah untuk ukiran rune pertama Anda, rune ledakan akan mengerahkan kekuatan 5 kali lipat selama 1 menit. Dengan raungan keras dari Chang Seon, dia mengangkat pedangnya dan bertarung melawan monster itu. Tabrakan yang dahsyat bahkan memicu gelombang kekuatan sihir di hutan. Bahkan orang-orang yang berada jauh di zona aman dapat melihatnya dengan jelas. Saat ini, Park Hae-sung sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur deras. Sejak tadi, suara ledakan terus terdengar dari hutan. Tapi serangan terakhir ini, jauh lebih keras dari serangan sebelumnya. Bahkan dia yang berada di zona aman, bisa merasakan gelombang energi panas dari ledakan itu. Saat semua orang bingung, sistem tiba-tiba mengeluarkan suara pemberitahuan. Pemain, Lee Chang Seon, sedang menyerang monster boss, ular mamba berdarah. Semua orang tercengang melihat pemandangan di depan mereka, terutama Park Hae-seong, yang juga seorang pemain, terpaku di tempat. Awalnya dia tidak percaya, tapi ketika dia melihat cahaya keemasan berbentuk salib di tengah asap, dia terpaksa percaya, karena itu adalah efek skill yang hanya muncul saat terjadi critical hit. Ini menunjukkan bahwa Lee Chang Seon memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Saat ini, sebuah pikiran yang tak pernah terbayangkan muncul di benaknya. Sepertinya mereka semua benar-benar bisa keluar dari penjara bawah tanah dengan selamat.
Saat asap perlahan menghilang, dua sosok muncul dari asap yang berkilauan. Saat ini, kedua belah pihak mengerti, serangan ini akan menentukan hidup atau mati. Dengan suara ledakan yang dahsyat menggema di seluruh penjara bawah tanah, debu kembali menyelimuti seluruh hutan. Sesaat kemudian, di depan mata semua orang yang tak percaya, Lee Changseon telah berhasil mengalahkan monster bos pertama, ular mamba berdarah. Berhasil membuka area penjara bawah tanah pertama. Papan peringkat penjara bawah tanah telah diperbarui. Peringkat 1. Lee Changseon, poin 4999. Peringkat 2, Park Hae-seong, poin 1. Saat ini, Changseon berdiri tegak di puncak gunung seperti dewa perang. Seperti, Park Hae-seong sekali lagi menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Kelahiran 10 Raja Manusia baru. Setelah Changseon mengalahkan monster bos ular mamba berdarah, dia dengan kasar melemparkan kepala monster itu ke zona aman. Hanya aura ganas yang tersisa di tubuhnya sudah cukup membuat semua orang gemetar ketakutan. Khawatir Changseon akan mengamuk, dan menyerang mereka juga. Setelah memastikan bahwa pria kekar yang memimpin adalah seorang pemain, Changseon tanpa ragu memberikan perintah kepadanya. Bos level pertama sudah kukalahkan. Sisanya, monster-monster kecil itu, serahkan pada kalian. Mendengar itu, Park Hae-seong segera menawarkan tempat istirahat untuknya. Namun, Changseon tidak peduli. Dia mengangkat kepala monster itu, dan berjalan menuju hutan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak ingin ditonton seperti binatang. Lagi pula, dia memiliki rahasia yang tak terkatakan. Setelah Changseon pergi, semua orang di zona aman menghela nafas lega. Hanya berada di ruang yang sama dengannya. Tekanan yang ditimbulkannya membuat mereka gelisah. Bahkan ada yang menyebut Changseon sebagai iblis. Mendengar itu, pria itu tertawa. Jika dia benar-benar iblis, semua orang di sini pasti sudah mati. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan terdengar jelas oleh Changseon. Saat ini, Changseon tertawa kecil. Lagi pula, menunjukkan kekuatan sebesar itu di zona pemula. Tidak mengherankan jika mereka berpikir demikian. Kemudian, Changseon pergi ke tempat yang luas dan tenang. Untuk menghindari gangguan, dia mengukir rune isolasi di tempat itu. Itu bisa secara efektif memblokir gangguan dari monster kecil dan pemain lain. Kemudian Changseon memanggil panel sistem, dan mulai mengelola hadiah dari membunuh bos dan taruhan. Selain 3 hadiah misi dasar, dia juga mendapatkan 2 hadiah prestasi tambahan. Changsan lalu memeriksa kedua hadiah prestasi tersebut. Setelah melihat daftar pilihan hadiah prestasi, Changsan tersenyum tipis. Seperti dugaannya, levelnya saat ini terlalu rendah. Jadi hadiahnya tidak akan terlalu bagus. Apalagi, taring naga jahat, sudah cukup untuk menopangnya selama fase pemula. Jadi, pilihan terbaik saat ini adalah poin prestasi. Setelah menentukan hadiahnya, Changsan langsung mendapatkan 15.000 poin prestasi. Meskipun poin prestasi tidak berguna di fase pemula, tetapi setelah toko dibuka, dia bisa menukar poin tersebut dengan banyak peralatan kuat dengan efek yang luar biasa. Dengan kata lain, poin prestasi adalah seperti uang di dunia manusia. Changsan kemudian membuka panel statusnya. Berkat usahanya seorang diri membunuh monster kelas pemimpin, Bloody Mamba Snake. Poin atribut dan keahlian yang dia tunjukkan saat ini, tanpa melebih-lebihkan, bisa dikatakan, bahkan pemain level 30 belum tentu bisa mengalahkannya. Namun, pada saat itu, suara denting mengganggu pikirannya. Ternyata beberapa dewa secara terang-terangan menyatakan minat pada Changsan. Musim berburu yang baik, yang marah sekali lagi memperingatkan para dewa itu. Bahkan, dia menyebut nama ibunya, Tiamat. Kemudian, musim berburu yang baik bertanya kepada Changsan, sebagai hadiah tambahan untuk kontrak taruhan, hadiah apa yang kau inginkan? Kemudian, di bawah tatapan Changsan yang terkejut, kubuka harta karun naga untukmu. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan satu persatu di depan Changsan. Barang apapun di sini, jika dibawa keluar, akan membuat banyak orang tergila-gila. Namun, Changsan sudah punya rencana di dalam hatinya. Di bawah tatapan bingung banyak dewa, Changsan menutup daftar hadiah. Dan karena dia tidak memilih hadiah apapun, hadiah yang tidak diperoleh diubah menjadi 1 juta poin prestasi. Karena dia tahu betul, jika dia menerima hadiah sekarang, dia pasti akan dipersulit oleh dewa musuh mereka, Pabilsak, di masa depan. Dan ada desas-desus yang mengatakan, bahwa sistem hadiah dapat diakumulasikan, dan menggunakannya di saat-saat kritis akan memiliki efek yang tak terduga. Namun, tindakan ini membuat musim berburu yang baik tampak muram. Untungnya, masih ada 1 hadiah tersisa. Kandidat Rasul. Siapa sangka Changsan tidak memberinya muka sedikit pun, dan sekali lagi menolak hadiah yang diimpikan oleh orang biasa ini. Mendengar ini, musim berburu yang baik langsung marah besar. Tidak pernah ada manusia yang berani mempermainkannya seperti ini. Dalam kemarahannya, sebelum pergi, dia mengaum dengan keras ke arah Changsan. Kau pasti akan menyesal. Tanpa sepengetahuannya, Changsan tidak hanya tidak takut, tetapi juga melakukannya dengan sengaja.
Karena dia tahu betul, selama dia menunjukkan nilai yang besar, maka dia akan terus-menerus menerima perlindungan para dewa, dan lebih banyak keuntungan di masa depan. Saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana Changsan. Kemudian dia berbalik. Selanjutnya adalah memasuki tahap berikutnya.